Bermula ke Sohyun yang gak sengaja ngeliat suaminya tergesa-gesa ngendarain mobil. Sohyun lalu mutusin diam-diam ngikutin suaminya dengan taksi karena ngerasa curiga. Berhenti di hotel sendiri ya. Gak lama berada di hotel itu, Sohyun mendapati suaminya memasuki kamar seorang perempuan. Yang gak lain itu adalah tetangga seberangnya sendiri, namanya Hyugam. Dengan ngelihat kejadian tadi, dirinya sedih. Udah tahu apa yang diperbuat suaminya selama 6 tahun Sohyun di penjara. Jadi yang difoto waktu itu adalah foto mereka berdua yang berselingkuh. Penyesalan yang dikatakan suaminya dan Hyugam, tetangganya, cuma omong kosong belaka. Yang katanya cuma gak sengaja ketemu di makam Gunwo anaknya. Beralih ke Seonyul yang sedang ngejalanin kerja sampingannya dengan nyari tahu seseorang. Sekarang ia sendiri dikejar-kejar. Seonyul kerjasama seseorang. Pengunditan tadi pun dikasih tahu ke orang yang membayarnya. Ternyata orang itu adalah asistennya Kim Jun. Tapi Seonyul belum tahu di sini apa permasalahan Kim Jun dengan Sohyun dan suaminya. Balik lagi, Sohyun langsung sampaikan apa yang dilihatnya barusan ke Suho, suaminya, bahwa ia tahu siapa yang bersamanya sekarang. Suho yang panik karena udah ketahuan itu pun langsung balik ke rumah untuk mencari Sohyun, istrinya. Tanpa mengangkat telepon Suho, sebelum ke rumahnya, Sohyun menemui Hyugam untuk mastiin kebenaran atas perselingkuhan ia dan suaminya. Dan iya, benar. Hyugam mengakui itu dan meminta maaf bahwa benar dirinya telah berselingkuh dengan Suho saat Sohyun di penjara. Tapi nggak dengan di hotel tadi. Suho cuma ingin cari tahu siapa yang ngirimin foto perselingkuhan mereka ke Sohyun. Tanpa banyak bicara lagi, Sohyun pergi dari sana. Saat bertemu suaminya juga sama. Sohyun langsung berkemas untuk pergi walau sempat ditahan oleh permintaan maaf Suho. Keputusan dia udah bulat. Yang tambah sedihnya lagi, ibu Sohyun juga tahu foto perbuatan Suho terhadapnya. Sohyun sekarang akan tinggal bersama ibunya untuk sementara waktu. Sementara Kim Jun lagi ngadain pesta kecil-kecilan atas keberhasilan partainya. Lalu di toilet ternyata yang ngunditin Seonyul tadi berada di dekat Kim Jun sendiri, yang ngebuat asistennya sangat mudah mengancam untuk tidak lagi mengganggu bosnya itu. Seonyul yang udah pulang menatap langit sebentar, lalu ia ingat pertemuan tadi dengan Sohyun. Tentang Sohyun yang peduli jika Seonyul kecewa setelah membaca buku dari yang membunuh orang tuanya. Dan Seonyul sendiri yang nawarin bantuan tentang cari tahu foto perselingkuhan Suho. Dengan ia yang sekarang beneran dapat foto orang yang telah ia kira memfoto Suho. Balik lagi kehadiran Sohyun yang disambut hangat oleh ibunya. Ibunya juga nasehatin dia pas tahu Sohyun mau mencari orang yang telah mengirim foto perselingkuhan Suho. Di situ ibunya bilang, jangan lakuin itu jika nantinya Sohyun terluka. Ibunya gak bakal ingat foto itu lagi biar Sohyun tenang. Ibunya gak mau dia kenapa-napa. Setelah itu, dia merobek foto itu. Keesokannya, Suho yang terus merasa bersalah kini menemui detektif Lee yang dulu juga rekannya di perusahaan mengungkap kejahatan yang akhirnya dipecat ulah Kim Jun. Lee ngurusin toko emasnya. Kedatangan Suho ke sana untuk minta bantuan Lee mencari orang yang mengirim foto perselingkuhannya ke Sohyun dan ibunya. Suho lalu pergi karena dipanggil atasannya dan gak sengaja ketemu Kim Jun. Suho langsung menaruh curiga kepadanya setelah berkata mereka masih akur yang membahas segmen Suho dan Sohyun kemarin. Suho langsung mengancamnya jika itu beneran ulah dia. Dengan ancaman tadi, Kim Jun menyuruh asistennya untuk terus mengawasi Suho. Setelah keputusannya tinggal bersama sang ibu, Sohyun kini senang bisa membantu ibu menjalankan rumah makannya. Hari itu berlalu dengan selalu bersama ibu. Ketika beresin sampah-sampah, Sohyun masih kepikiran sama robekan foto suaminya berselingkuh. Lalu gak lama, Seonyul mengajak Sohyun untuk ketemuan. Di sana Sohyun yang peduli kepadanya memberikan dia makanan. Saat duduk bersama, Sohyun nanyain luka yang selalu ada di tubuh Seonyul.
Hal itu karena kerja sampingannya, dan itu sampingan bayarannya paling mahal, ucap Senyul. Dan rasa sakit itu bukan seberapa dibanding ditinggal orang tuanya. Sama halnya Sohyun sendiri, bekas luka di tangannya nggak berarti apa-apa ketimbang kehilangan anaknya. Sebelum berpisah, Senyul yang peduli juga terhadap Sohyun coba nawarin bantuan tentang foto suaminya karena ia tahu banyak tentang foto. Gak mau Senyul terluka, Sohyun menolak dan ngasih sebungkus obat lalu pulang. Pulangnya pas-pasan dengan pacarnya Senyul. Di sana pacarnya Senyul gak cemburu karena tahu Sohyun bersikap selayaknya orang tua yang peduli. Kedatangannya buat ngasih foto hasil rekaman CCTV yang diminta Senyul, yang gak lain itu adalah orang yang ia curigai telah memfoto Suho. Di rumahnya, Sohyun sekarang udah nempelin foto yang telah dirobeknya kemarin. Tapi anehnya, di belakang foto itu ada satu artikel yang sebelumnya gak ada. Sohyun pun mutusin untuk membuka artikel itu dan mengirim pesan untuk bisa bertemu ke surel yang tertera dengan nama Ji-hyun di sana. Masih mikirin tentang artikel yang bisa jadi jawaban Sohyun selama ini, dia tiba-tiba ditelepon oleh mertuanya untuk membeli beberapa pakaian buat Sohyun. Masih belum ngerti apa maksudnya sikap baik mertuanya. Ternyata dia udah tahu kalau Sohyun sekarang tinggal berpisah dengan Suho. Takut citra anaknya jadi jelek dan ngerusak karir, dia dipaksa. Mertuanya gak peduli apa alasan Sohyun. Dia hanya mendulikan citra anaknya karena takut orang-orang berpikiran negatif tentang masalah mereka berdua. Kagetlah Sohyun di situ. Sohyun pulang dengan penuh kesedihan karena kejadian itu. Ibunya gak bisa pulang cepet karena ada acara. Namun Yuri sang adik yang baru pulang turut sedih atas apa yang dialami kakaknya. Lalu ia menghampiri Suho untuk minta pertanggungjawaban. Hari itu berlarut. Sohyun yang menutupi kesedihannya kepada ibu terus bersikap ceria. Ibu lalu bilang ia akan selalu mendukung dan selalu di sisinya apapun yang Sohyun lakukan. Sekarang dia pergi bertemu Ji-hyun yang membuat artikel di balik foto suaminya. Di situ Sohyun ingin tahu siapa yang tertabrak yang dijelasin Ji-hyun di artikelnya. Sebelumnya nggak ngasih tahu karena tahu Sohyun bakal kepikiran. Akhirnya Ji-hyun bilang kalau yang tertabrak bernama Eun-min, gak lain adalah istri dari orang yang Sohyun tabrak hingga mati. Dan dirinya dirawat yang kebetulan itu adalah rumah sakit adik iparnya. Sohyun pun langsung menanyakan nama Eun-min itu ke adiknya Suho. Di sisi lain, untuk membantu Sohyun, Senyul yang meminjam mobil temannya pergi ke tempat judi mencari orang yang ia curigai telah memfoto Suho. Gak lama sampai sana, kebetulan Senyul melihat orangnya yang sedang bermasalah dengan berandal judi di sana. Ia mendapat beberapa pukulan karena itu. Tapi saat hendak dibawa, tempatnya telah digerebek polisi karena sebuah pelanggaran. Pas-pasan dengan orang yang ia cari, Senyul gak buang kesempatan untuk bisa pergi bersamanya. Setelah jalanin tugasnya, adiknya Suho langsung ngabarin ke Sohyun kalau orang bernama Eun-min masih ada di rumah sakitnya. Sementara itu, Senyul membawa orang itu karena mengalami pendarahan ke tempat rumah sakit yang kebetulan sama dengan Sohyun. Kemudian sambil sedih, Sohyun gak sengaja bertemu Senyul di kamar itu. Dan episode 5 pun berakhir sampai sini.